Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa Detik Sumsel. Pagi ini kita kehadiran seorang tamu yang sangat luar biasa, Ibu Hajah Lusianti. Nah, beliau ini luar biasa komplit. Jadi seorang pengusaha, juga pernah menjadi wakil ketua Kadin, kemudian menjadi politisi, dan bahkan sekarang menjadi ketua Pimda PKN Sumsel. Dan bahkan sekarang ini dalam Pileg 2024 terpilih menjadi anggota DPRD Sumsel. Nah, kita sambut aja, kita sapa beliau ini. Assalamualaikum Bu Lucy. Waalaikumsalam Mas Adi. Luar biasa. Bu Lucy, bisa diceritakan secara singkat tentang Bu Lucy dari seorang pengusaha menjadi politisi dan bahkan menjadi ketua Pimda PKN Sumsel, lalu menjadi anggota DPRD Sumsel. Silakan Bu. Terima kasih Mas Adi. Yeah. Jadi mungkin saya ceritakan awal daripada karir. Jadi saya ini basicnya adalah sarjana teknik. Ya. Jadi dari sarjana teknik itu awal karir saya adalah sebagai konsultan teknik. Ya. Tepatnya konsultan waktu itu saya menjadi pimpinan cabang PT Pamintori Cipta Konsultan. Ya. Nah, kemudian berangkat dari situ karena almarhum Bapak Haji Fahri Azari berpolitik, tentu saya sebagai istri itu sangat mensupport dan akhirnya saya sendiri ikut dalam berpolitik. Nah, berawal dari situ mungkin berpolitiknya jalan, berkarir sebagai pengusaha pun berjalan. Jadi kalau pengusaha itu memang mungkin sudah mendarah daging. Iya. Jadi terlepas itu, tapi ketika Pak almarhum menjabat sebagai eksekutif, maka saya mengalihkan itu dengan kegiatan-kegiatan yang berpihak kepada masyarakat, memperhatikan masyarakat di Musi Banyuasin tentunya. Dan sekarang karena saya sudah ditunjuk dan memegang amanah sebagai Ketua Pimda Partai Kebangkitan Nusantara, tentu saya bertanggung jawab dengan itu dan dengan segala daya upaya kami kader-kader Partai Kebangkitan Nusantara ikut dalam Pileg yang kemarin yang lalu dan alhamdulillah Partai Kebangkitan Nusantara karena partai yang paling akhir menjadi peserta pemilu untuk Sumatera Selatan, kami mendapatkan 5 kursi kabupaten kota dan 1 kursi DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Ini luar biasa loh Bu Lucy. Sementara PKN ini terhitung baru, kemudian Bu Lucy juga menghandle beragam usaha, tapi lumayan sukses PKN pada saat Pileg kemarin. Apa ini rahasianya Bu? Mengatur antara bisnis dan politik, dan politiknya sama bisnisnya juga sama-sama sukses, kira-kira seperti itu. Ya, mungkin yang pertama itu adalah niat dan fokus, Mas. Jadi kalau kita sudah mengambil suatu keputusan, kita harus fokus dan sungguh-sungguh. Untuk itu saya tentu mengatur jadwal daripada pekerjaan-pekerjaan yang saat ini masih saya emban, misalnya berbisnis. Saya tidak bisa dengan serta-merta meninggalkan dunia bisnis itu. Jadi saya batasin ketika pagi jam 8 sampai jam 1 saya fokus kepada bisnis. Kemudian setelah ba'da zuhur saya fokus dengan kegiatan yang lainnya dan politik seperti itu. Bu Lucy juga sebagai salah satu calon potensial di Musi Banyuasin dan bahkan sudah meneguhkan diri untuk maju ke Pilkada Muba November mendatang. Itu berarti mengulang Bu ya. Dari dulu Ibu juga mendampingi Pak Fahri menjadi Bupati Muba, lalu Ibu kembali ke sana dengan tagline ini yang sudah tersebar di baliho-baliho, Muba Sehati. Kira-kira apa maksudnya itu? Atau apa sebenarnya motivasi Ibu? Apa sekedar mengulang romantisme dulu atau seperti apa Bu? Iya tentu Musi Banyuasin buat saya punya
satu kespesialan karena pertama almarhum Pak Fahri itu adalah orang asli Musi Banyuasin dan saya sendiri 10 tahun tinggal di Musi Banyuasin. Musi Banyuasin itu sudah sangat melekat dalam tata cara dan budayanya dalam kehidupan saya, dan saya ingin sekali terus berbuat yang terbaik untuk Musi Banyuasin. Berbuat yang terbaik itu banyak yang bisa kita lakukan, baik itu secara perorangan maupun secara apa namanya bersama-sama. Tapi mungkin kalau kita menduduki satu jabatan sebagai eksekutif, maka kita lebih banyak lagi bisa berbuat yang langsung bersentuhan kepada masyarakat. Itu yang membuat saya sangat tertarik untuk menjadi Muba 1. Selain itu kabarnya juga banyak ibu-ibu terutama datang ke ibu untuk minta benar ibu menjadi bupati di sana ya. Iya, gitu. Karena ada ikatan emosional yang kuat ya Mas. Jadi ketika saya mendampingi almarhum di situ, kedekatan secara emosional terhadap ibu-ibu pengajian, kemudian kelompok-kelompok ibu-ibu PKK dan ibu-ibu komunitas ibu-ibu yang lainnya itu menurut saya punya ikatan emosional yang susah untuk dipisahkan. Jadi walaupun kami berada dalam jarak yang jauh, tapi komunikasi itu terus berlanjut sampai saat ini, dan mereka mengatakan bahwa ibu harus kembali ke Musi Banyuasin bersama mereka, dan saya sudah minta izin ridho dari anak dan suami. Keluarga besar saya, dan alhamdulillah mereka mengizinkan, meridhoi saya dengan bismillah saya mewakafkan diri saya untuk Musi Banyuasin. Wah ya luar biasa ini. Jadi era baru seorang wanita maju dalam pilkada Musi Banyuasin, Bu ya. Siap. Selama ini kan biasanya laki-laki nih, Bu ya. Kemudian Bu, menurut Ibu ketika pernah di Muba, kemudian ketika juga tidak di Muba lagi, tentunya melihat Muba ini dari suatu sisi yang lain. Nah, kira-kira sektor apa Bu yang bisa dikembangkan untuk menyejahterakan Muba ini menurut Ibu? Ya, jadi Mas Hadi terima kasih. Jadi kita sangat mengenal bahwa Muba itu adalah kabupaten yang kaya, bahkan termasuk 5 terkaya di Indonesia. Tapi kita melihat lagi bahwa masyarakat Musi Banyuasin menduduki peringkat 4 terbawah dari tingkat kemiskinannya. Iya, betul itu. Jadi itu membuat kita menjadi sangat menyayangkan dan sedih juga karena satu daerah kabupaten yang kaya tapi masyarakatnya masih tergolong dalam masyarakat yang miskin seperti itu. Berarti bisa kita ambil satu kesimpulan bahwa masyarakat Musi Banyuasin saat ini masih jadi penonton saja Mas, tapi bukan yang ikut dalam roda perputaran ekonomi di Musi Banyuasin. Harapan saya dengan apabila nanti saya diridhoi Allah untuk kembali ke Musi Banyuasin, itu hal utama yang saya harus perjuangkan. Baik Bu. Di sana juga kaya Bu ya, ada perkebunan, ada karet dan lain sebagainya. Itu mestinya harus lebih ditingkatkan lagi dengan yang masyarakat yakin dengan polisi sukses menjadi pengusaha bisa juga untuk sebagai lokomotif untuk memperbarui kesejahteraan di Musi Banyuasin. Kira-kira seperti itu Bu ya. Iya Mas, itu jadi insya Allah lah nanti kalau misalnya saya terpilih menjadi Bupati Musi Banyuasin, tentu saya ingin berbuat yang terbaik dengan membenahi apa yang memang belum baik. Insya Allah akan kita jadikan menjadi lebih baik. Bukan berarti kita tidak menghargai apa prestasi daripada pemerintah sekarang. Betul. Yang baik akan kita lanjutkan, yang belum baik akan kita tingkatkan seperti lagi, itu. Ya. Ini ya terkait dengan Ibu sebagai Pimda PKN Sumsel, tentunya sangat sah jika kita minta pendapat juga soal pemilihan gubernur. Nah, kira-kira menurut pengamatan Ibu, bagaimana figur yang cocok kalau untuk Sumsel ini Bu, kira-kira? Kalau kita memastikan bahwa ini adalah
seorang figur yang sangat cocok untuk memimpin Sumsel. Mungkin juga ini harus punya satu alasan yang benar-benar harga mati ya, mungkin seperti itu. Tapi menurut saya kita lihat kandidat yang akan nanti akan berkompetisi di pemilihan gubernur Sumatera Selatan itu, kalau saya lihat sekarang baru tiga kandidat ya, yang mana di situ ada Pak Hade, ada Pak Emil, dan ada Pak Heri Amalindo. Dan saya sampaikan bahwa ketiga-tiganya punya peluang, ketiga-tiganya punya kelebihan dan tentu punya kekurangan. Seperti Pak Hade, kita contohkan Pak Hade itu 5 tahun sudah memimpin Sumatera Selatan. Pasti masyarakat Sumatera Selatan sangat mengenal daripada Pak Herman Deru. Tingkat pengenalan masyarakat terhadap Pak Herman Deru sangat tinggi. Nah, untuk itu tinggal bagaimana nanti Pak Herman Deru lebih meyakinkan pada masyarakat bahwa jika beliau kembali memimpin Sumsel, Sumsel akan lebih baik. Nah, kalau Pak MB kita sudah tidak bisa meragukan lagi kalau beliau adalah orang pemerintahan, 2 periode menjadi Bupati OI, 1 periode menjadi Wakil Gubernur Sumatera Selatan, dan beliau adalah politisi yang ulung gitu, petarung dan tegas ya. Jadi dan Pak Mawardi ini kita tahu dia mempunyai strategi yang cukup jitu. Nah, untuk itu tidak bisa juga dikatakan bahwa Pak Mawardi ini harus diperhitungkan karena Pak Mawardi punya kans juga untuk itu. Kemudian kita kembali lagi ke Pak Heri Amalindo. Saya sudah melihat bahwa Pak Heri Amalindo ini sudah memutar ke Sumatera Selatan ke 17 kabupaten kota ini dari 2 tahun yang lalu. Persiapan cukup sangat sering saya ketemu dengan beliau di acara-acara baik pernikahan maupun acara-acara yang lain. Dan saya lihat dari figur Pak Heri Amalindo, beliau cukup serius untuk menjadi Gubernur Sumatera Selatan, dan beliau sudah 2 kali menduduki menjabat sebagai Bupati Pali, dan birokrat yang hampir sebagian karirnya itu di birokrat. Nah, tentu ini juga menjadi satu pertimbangan bahwa Pak Heri ini adalah musuh yang tidak ringan juga, atau kompetitor yang tidak ringan juga. Jadi benar-benar harus diperhitungkan. Tapi prinsipnya Mas Hadi, siapapun nanti yang terpilih sebagai gubernur Sumatera Selatan, maka dialah pemimpin yang terbaik untuk kita. Jadi karena dialah yang diutus Allah memimpin kita di Sumatera Selatan. Terkait ekonomi untuk Sumatera Selatan, Bu, satu kali. Jadi Ibu kan dikenal sebagai pengusaha yang beragam. Ada SPBU, ada restoran, ada penginapan, dan lain sebagainya, retail. Nah, kira-kira menurut pengamatan Ibu soal sektor ekonomi yang harus ditingkatkan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan juga Sumatera Selatan itu seperti apa kalau menurut Ibu? Dan Musi Banyuasin juga. Ya, Sumatera Selatan ini kan terdiri dari 17 kabupaten kota. Tentu setiap kabupaten kota mempunyai kelebihan, keunggulan di sini. Ada sektor pertaniannya. Misalnya di Oku Timur itu kita sangat dikenal dengan lumbung beras ya. Jadi itu dari sektor pertanian. Mungkin di Musi Banyuasin itu ada sektor minyak, oil dan gas kan. Jadi minyak dan gas serta perkebunan dan batu baranya. Di Lahat juga ada sangat berpotensi yang sangat besar, itu adalah batu bara dan masih banyak yang lainnya. Jadi saya pikir tentu sebagai gubernur Sumatera Selatan harus mempunyai bagaimana memaksimalkan daripada kabupaten-kabupaten yang mempunyai potensi yang besar, dan itu pasti nanti akan berdampak kepada perekonomian Sumatera Selatan. Nah, untuk Muba sendiri kita juga mesti melihat Muba secara keseluruhan, bahwa di Muba itu sangat lengkap. Ada minyaknya, ada gasnya, ada batu baranya, ada perkebunan sawitnya. Dan juga tidak kalah dengan perikan ikan, kan sangat terkenal di situ. Jadi menurut saya ke depan itu yang harus kita menjadikan PR yang besar bagi pemimpin Musi Banyuasin ke depan, bagaimana mengoptimalkan daripada
apa yang menjadi potensi-potensi yang bisa dikembangkan di musim Banyuasin, seperti minyak, misalnya gas itu juga kita coba mungkin nanti melihat ke depan seperti apa. Kalau sawit mungkin kalau sekarang adanya ribuan hektar kebun sawit, nah dan juga mungkin juga untuk menyerap tenaga kerja yang cukup, pemerintah juga harus memikirkan. Jadi jangan hanya berkebun sawit kemudian menjual hasil sawitnya, tapi kita ambil hulu dan hilirnya. Bagaimana yang keluar dari musim Banyuasin itu sudah berupa minyak goreng atau apapun yang dari produk yang bisa kita bikin dari sawit. Jadi tidak hanya cuman jual sawit selesai gitu, tapi kita akan coba sampai kemana hulu hilir daripada sawit ini, seperti itu. Aduh, ini luar biasa ini obsesi dari Bu Lucy. Tentang ini Bu, proses suksesi kepemimpinan baik di Sumatera Selatan maupun khususnya Muba, apa saran-saran atau wejangan untuk masyarakat Sumatera Selatan ini harus melakukan seperti apa sih menurut Bu Lucy? Seorang pemimpin itu adalah kalau di agama adalah khalifah. Jadi khalifah itu harus menjadi contoh yang baik buat masyarakat, yang mana pemimpin harus menjadi contoh yang baik buat masyarakatnya. Dan kita mengharapkan bahwa pemimpin itu pemimpin ke depan adalah pemimpin yang sangat berpihak kepada masyarakat, mendengarkan apa saran dan masukan dan serta keluhan dari masyarakat sekecil apapun itu. Karena jangan kita pandang bahwa yang memberikan masukan itu adalah masyarakat biasa atau seorang ekonom atau seorang teknis yang sudah cukup terkenal gitu. Tapi kita melihat seperti apa kita mendengar dari masyarakat yang terendah. Jadi itu yang wajib kita pikirkan, wajib kita selesaikan permasalahan-permasalahan itu. Jangan kita memecahkan masalah yang besar, tapi masalah yang kecil dan sangat berpengaruh untuk masyarakat itu kita tinggalkan. Jadi menurut saya seorang pemimpin harus mau dikoreksi, harus jangan ketika dikoreksi marah misalnya, gitu tapi koreksi itu kita ibaratkan bahwa koreksi itu adalah bentuk kecintaan masyarakat terhadap pemimpinnya. Jadi seperti itu. Apakah dia perempuan, apakah dia orang dewasa atau anak sekolah, itu harus didengar karena semua masukan-masukan itu pasti sangat membantu kita untuk menentukan suatu kebijakan memajukan musim Banyuasin ke depan atau baik untuk Sumatera Selatan. Nah, sebaliknya Bu, untuk masyarakat sendiri, karena kalau dilihat nih kadang-kadang masyarakat sangat militan, bahkan pecah hubungan keluarga karena gara-gara pemilihan kepala daerah ini. Seperti apa kalau saran untuk masyarakatnya, Bu? Ya, saya menyarankan kepada masyarakat bahwa hadapi kontestasi politik ini dengan pemilihan bupati dan wakil bupati musim Banyuasin 2024 ini dengan tenang, dengan nyaman, tentram, damai. Jadi kalaupun ada provokator-provokator yang membuat situasi menjadi tidak nyaman, maka kita kan fokusnya hanya memilih pemimpin yang terbaik. Jadi kalau memang itu menurut kita tidak baik, tidak usah dihiraukan, fokus saja. Jangan sampai terkotak-kotak, misalnya menjadikan masyarakat menjadi beberapa bagian. Toh juga ini adalah masyarakat musim Banyuasin. Berasal dari musim Banyuasin, berasal dari daerah yang lainnya, tapi mereka berkeluarga, berumah tangga, menyekolahkan anaknya, mencari nafkah semua di musim Banyuasin. Berarti mereka adalah masyarakat musim Banyuasin yang harus kita perhatikan juga. Jadi jangan mengkotak-kotak bahwa ini penduduk asli, ini bukan penduduk asli. Itu saya pikir akan membingungkan nanti. Tapi yang penting bukan asli atau tidaknya, tapi niatnya, Mas. Niatnya itu yang harus kita garis bawahi, bahwa dia punya niat yang baik, ingin mensejahterakan masyarakat musi Banyuasin. Iya, luar biasa. Ini satu lagi, Bu. Ibu sebagai tokoh wanita pengusaha, juga sekarang dikenal tokoh politik. Ini bagus loh, PKN itu partai baru, sudah dapat kursi di kabupaten kota, dapat kursi di DPRD. Kemudian juga mau maju ke Pilkada Muba,
juga menjadi ibu rumah tangga yang baik, anak-anaknya sukses. Apa kata-kata mutiara untuk wanita di Sumatera Selatan, Bu? Untuk wanita ya. Ya, untuk perempuan khususnya. Jadi kan kalau wanita itu bahwa di rumah kita itu memang sebagai makmum, tapi juga sudah dilakukan dengan adanya perundang-undangan bahwa gender itu persamaan antara wanita dan pria itu kita harus ambil itu. Jadi pastikan bahwa kita tidak kalah dengan laki-laki di dalam karir, baik itu karir politik maupun karir pekerjaan ya. Tapi di dalam rumah tangga ya kita harus menjadi makmum yang baik juga. Jadi kalau saya ada satu kata-kata yang mesti selalu saya ingat dan saya jalani adalah kalau kita menginginkan sesuatu maka fokus dan serius, bekerja sungguh-sungguh, dan ada satu prinsip bahwa jadilah manusia yang bermanfaat buat orang banyak. Wah, itu sebuah niat, kemudian tulus dan ikhlas dan untuk orang banyak, itu yang sangat luar biasa. Itu demikian para pemirsa Detik Sumsel, obrolan kita yang cukup lumayan bagus dan detail untuk mengetahui sosok dan figur dari Insinyur Hajah Lusianti SE. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.